Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khotib Atursani dari kelas HKI B3 dengan nomor NIM 190-2016-048. Untuk memenuhi tugas perkuliahan Hukum Tata Negara, saya akan menyampaikan beberapa poin tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama adalah sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat. Dalam sidang-sidangnya dihasilkan beberapa poin, yaitu yang pertama adalah dasar falsafah Pancasila sebagai pedoman bernegara. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 dibubarkanlah BPUPKI, yang mana kepanjangan dari Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, dan diganti dengan PPKI yang kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai langsung oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, yang pada saat itu beranggotakan 21 orang. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 ditambahkan menjadi 27 anggota. Dan dalam sidang kedua menetapkan satu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dengan berlakunya Undang-Undang Dasar itu berarti Indonesia menjadi sebuah negara yang mana unsur-unsur negara waktu itu telah dipenuhi dengan rakyat negara Indonesia itu sendiri. Dan organisasi sekaligus menjadi organisasi yang diketuai langsung oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Sementara itu, tujuan negara Indonesia telah tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kemudian yang kedua adalah sejarah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 29 September 1945, tentara Inggris sebagai tentara sekutu di bawah pimpinan Jenderal Christensen mendarat di pelabuhan Jakarta. Kemudian terjadilah peperangan di mana-mana dan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadilah terbunuhnya pemimpin tentara Inggris di Surabaya. Maka selain mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan perlawanan dan peperangan, juga mempertahankan dengan perundingan-perundingan, yang salah satu perundingan tersebut adalah Konferensi Meja Bundar yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 yang bertempatkan di Den Haag, Belanda. Yang mana salah satu hasil dari konferensi tersebut adalah Indonesia akan menjadi negara Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal. Maka
pada tanggal 27 Desember 1949 dilangsungkan dan terjadi dua peristiwa, yaitu upacara penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Istana Raja Belanda dan penurunan bendera Belanda dan penaikan bendera merah putih di Istana Negara. Kemudian yang ketiga adalah sejarah Undang-Undang Dasar sementara. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan organisasi negaranya berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang mana Undang-Undang Dasar ini adalah sementara, yang sewaktu-waktu diperlukan perubahan dan kembali kepada Undang-Undang Dasar yang tetap. Untuk membuat Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap di suatu negara, maka dilakukan oleh sebuah badan yang dinamakan konstituan, yang mana perancangan undang-undang tersebut dibentuk oleh panitia bersama yang bertugas merancang UUD sementara dengan hasil pada tanggal 30 Juni 1950 dan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat yang pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar sementara mulai berlaku pada 17 Agustus 1950. Kemudian yang keempat, kembalinya Undang-Undang Dasar sementara kepada Undang-Undang Dasar yang tetap. Konstituan sebagai lembaga yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar saat itu sangat diperlukan. Hal ini karena Undang-Undang Dasar sebagai pedoman bernegara Republik Indonesia masih bersifat sementara, yang sewaktu-waktu memerlukan Undang-Undang Dasar yang tetap. Maka pada tanggal 22 April 1959, Presiden menyampaikan saran kepada konstituan supaya menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi pada negara Indonesia. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 dibacakannya dekret Presiden di Istana Negara. Dalam dekret Presiden tersebut ditegaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dibubarkannya konstituan, yang mana konstituan tersebut adalah lembaga yang merancang Undang-Undang Dasar. Kemudian UUD Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan lagi sebagai segenap seluruh rakyat Indonesia. Kemudian poin ketiga adalah akan segera dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota DPR. Dengan dikeluarkannya dekret Presiden tersebut, sejak tanggal 5 Juli 1959, bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tetap untuk menjadi pedoman bernegara. Kemudian yang kelima adalah latar belakang diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, demokrasi, dan hukum. Juga dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilatar belakangi dengan berbagai alasan seperti alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis yang mendukung perubahan terhadap konstitusi. Selain itu, faktor yang mendukung dari luar adalah masyarakat. Lapisan masyarakat luas menjadi faktor yang melatar belakangi dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, atau karena adanya kelemahan sistematika dan substansi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelemahan tersebut terdapat pasca perubahan seperti kerancauan sistem pemerintahan dan sistem ketenagaaan yang tidak jelas. Maka dari itu dilakukanlah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.